Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang baik ini, saya Pak Slamet Thohirin akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 semester 1 bab yang pertama. Di bab yang pertama ini, temanya adalah perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Dalam bab pertama ini, Pak Slamet akan menjelaskan yang pertama, dalil-dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Kemudian, makna dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Dan yang ketiga, penerapan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana dalam keseharian. Sebelum kita masuk ke dalil, perlu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menyebutkan arti surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27 serta hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna isi kandungan surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27 serta hadis tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana dengan benar. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27 dengan tartil. Yang keempat, menampilkan contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana sebagai implementasi surah Al-Furqan ayat 63 dan surah Al-Isra ayat 27 serta hadis yang terkait dengan benar. Anak-anak semuanya, sekarang kita masuk ke dalil yang pertama, yaitu surah Al-Furqan ayat 63. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Selanjutnya mari kita artikan secara perkata. Silakan anak-anak bisa mengikuti. Wa dan ibadu, hamba-hamba. Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih. Alladzina, itu adalah yamshuna, orang-orang yang berjalan ala, di atas, al-ardi, bumi, haunan, dengan rendah hati, wa, dan idza, apabila, khatabahumu, menyapa mereka, al-jahiluna, orang-orang bodoh, qalu, mereka mengucapkan salaman, salam. Selanjutnya dalil yang kedua, yaitu surah Al-Isra ayat 27. Mari anak-anak kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sekarang kita artikan secara perkata. Silakan anak-anak bisa mengikuti. Inna, sesungguhnya. Al-mubadzirina, orang-orang yang pemboros. Kanu, mereka adalah. Ikhwana, saudara. Asyayatini, syaitan. Wa, dan. Kana, adalah. Asyaitanu, syaitan. Lirabbihi, kepada Tuhannya. Kafuran, sangat ingkar. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkait dengan materi yang kita bahas pada kali ini. Silakan perhatikan. An Abi Umamah qala Dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman 'indahu ad-dunya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tasma'una innal badzadzata minal iman. Innal badzadzata minal iman. Yani at-taqahhula. Rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Umamah ia berkata, pada suatu hari di sisinya, sahabat Rasulullah Muhammad SAW memperbincangkan tentang dunia. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Tidakkah kalian mendengar? Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Sesungguhnya sederhana dalam berpakaian adalah bagian dari iman. Maksudnya adalah berpakaian apa adanya dan pantas. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya kita masuk ke kandungan dalil tentang perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama, Surah Al-Furqan ayat 63. Kandungan yang ada di dalamnya adalah larangan berperilaku sombong dan meremehkan orang lain. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang rendah hati. Berikutnya, kandungan di dalam surah Al-Isra ayat 27, yaitu larangan berperilaku boros. Dan yang ketiga, kandungan hadis riwayat Abu Dawud yang tadi telah kita baca. Yang pertama adalah kesombongan adalah wujud kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh berperilaku sombong, karena sombong termasuk wujud kekufuran kepada Allah. Kemudian, perintah berperilaku hemat dan hidup sederhana.
Selanjutnya kita masuk kepada penerapan perilaku rendah hati, hemat, dan sederhana. Yang pertama, rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Pengertian tawadhu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadhu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan yang dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Kemudian selanjutnya hemat dan sederhana. Kita dapat menerapkan pola hidup hemat mulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah, seperti hemat dalam menggunakan air dan listrik. Tampaknya kedua hal ini sangat sepele, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Boros listrik dapat mengakibatkan krisis energi, sedangkan boros air dapat mengakibatkan krisis air. Contoh lain untuk melatih hidup hemat adalah dengan rajin menabung mulai sekarang. Dengan menabung, kita akan mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa difahami, dan untuk tugas kalian semua adalah mencari bacaan alif lam Qomariyah dan alif lam Syamsiyah. Al-Qomariyah dan Asy-Syamsiyah ya, pada ayat-ayat yang telah kita bahas di atas tadi. Demikian, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.